Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dari Basir yang beri walurat tulisannya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 4 ya, optimasi penyederhanaan fungsi logika atau logic function bahasa Inggrisnya. Oke, kemarin kita udah belajar ya di bab 2 tentang persamaan logika. Situ kalian belajar tentang penyederhanaan menggunakan aljabar Boole. Ya. Nah, kemudian kalian sudah juga belajar diagram Venn. Sekarang kita akan belajar tentang peta Carnot. Peta atau peta Carnot deh, terserah kalian ngomong apa. Peta Carnot ya, yang jelas yang penting kalian harus bisa menggunakannya. Kalau kalian belajar ini tidak bisa juga tidak menggunakan peta Carnot, maka sebaiknya kalian saya gagalkan ya untuk tes sistem digitalnya. Sistem digital kalian harus bisa menguasai peta Carnot. Kemarin kan pada bab 2 kita sudah mempelajari algebra function ya. Misalkan seperti ini. Apakah yang ini sisi sebelah kiri ini sama dengan yang sisi sebelah kanan? Nah, ini kan persamaannya beda ya seolah-olah ya. Jika kita untuk menentukan apakah ini sama, kita rubah ini menjadi ini atau ini menjadi ini, ya. Atau kita rubah ini menjadi bentuk yang paling sederhana ya. Ini juga kita rubah untuk menjadi paling sederhana. Gini, gitu. Kemudian kita bandingkan apakah sama dia. Atau kalau misalkan masih belum juga bisa kita ketahui apakah ini sama atau enggak ya. Misalkan kalian tidak bisa mencari paling sederhananya, ya gampang aja. Kita buat aja tabel kebenaran yang ini, kita buat tabel kebenaran. Kemudian buat juga tabel kebenaran yang ini. Kita lihat sama nggak hasilnya. Outputnya sama nggak? Kalau outputnya sama, berarti itu merupakan fungsi yang sama. Nah itu udah aja ya, nggak perlu kita bahas lagi tentang tabel kebenaran. Sekarang kita coba nih, kita sederhanakan. Kita cari paling sederhananya. Kenapa kok cari paling sederhana? Karena kita kan mencoba peta Carnot nih. Jadi ada hubungan sama peta Carnot. Ya, sekarang kita coba. Yang ini saya cari paling sederhananya yang paling kiri. Oke, ini kita gunakan, ini tinggal dikali-kali aja kan. Ini kali ini, tambah ini kali ini, dan ini kali ini. Oke ya. Jadi X1 bar, ditambah X1 X3 bar, ditambah X1 bar X3, ditambah X3 bar. Kan gitu ya. Ini jadi X1 bar, ini sama ini X1 X3 bar. Ini sama ini X1 bar X3, ini sama ini X3 bar X3 bar. Oke. Ini kan sudah tercoret ya, 0. Ini juga 0. Maka hasil akhirnya adalah X1 X3 bar plus X1 bar X3. Sama nggak ini dengan ini? Sama ya. Berarti ini sama ini adalah sama. Oke, sekarang ini. Apakah sama yang ini dengan yang ini? Oke, kita akan coba sederhanakan yang ini dulu ya. Kita sederhanakan. Oke, ini saya kelompokkan Oke, kita coba sederhanakan ya. Ini saya kelompokkan, ini sama ini saya kelompokkan. X3 bar, X1 plus X2 bar. Ya, yang ini saya kelompokkan. Kemudian yang ini saya kelompokkan. X3, X1 plus X2 bar. Ya kan ya? Ini anggap sebagai A ya. Ini juga sama anggap sebagai A gitu ya. Kita anggap aja gitu ya. Maka X3 bar kali A plus X3 A. Itu sebenarnya apa? Kalau ini berarti sama dengan A. Gitu ya. Berarti ini dengan X1 plus X2 bar. Oke. Jadi ini yang ini, sisi yang ini itu adalah ini. X1 plus X2 bar. Sekarang yang sisi yang ini. Oke, ini saya kelompokkan ya. X1 sama X1 ini saya kelompokkan. Ya. Ya ini saya kelompokkan ya. X1 X2 plus X2 bar. Nah. Tapi sebelumnya ini saya pecah dua nih. Nah, saya bentuk dua. Jadi ini, ingat ya, A tambah A itu sama dengan A kan.
Berarti kalau X1 X2 bar itu sama aja dengan X1 tambah X1 X2 bar, gitu ya. Sama aja ini. Oke. Ini saya kelompokkan dengan ini, jadinya ini. Ya. Sekarang ini saya kelompokkan dengan yang ini. Jadinya adalah X2 bar, X1 bar plus X1. Ditambah yang ini, X1, X2. Ini ada X2 barnya ya. X2 plus X2 bar. Oke, ini hilang, ini hilang. X1 plus X2 bar. Sama nggak ini? Sama. Ya. Berarti ini dengan yang ini adalah sama. Nah, ada cara lain nih. Kalau ini kan kita seperti mengolah-olah persamaan ya. Aduh ribet. Mendingan kita gunakan peta Carnot. Oke. Sekarang untuk peta Carnot awalnya kita pelajari peta Carnot 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu berarti peta Carnot 2 variabel. Ya, yang pertama dulu deh. 2 variabel ya, yang paling gampang. Ya. Misalkan ada tabel kebenaran. Gini ya. Oke. Nah, ini kalau kita buat persamaannya kan ya. Kita buat persamaan ininya. Notasinya ya. F A, B sama dengan sigma M 0 M 1 M 2 gitu ya, atau 0 1 2 gitu ya. Kita udah tahu kan ini minterm 0, minterm 1, minterm 2, minterm 3 ya. Sintesis sama logikanya gimana? Sama logikanya berarti kan kayak gitu belajar SOP ya. A bar B bar tambah A bar B ditambah A B bar. A bar ya, B bar yang ini, kemudian yang ini A bar B ya, kemudian A B bar. Jadi kalau yang ada barnya itu kalau 0 variabelnya ya. Ini kalau kita sederhanakan menggunakan aljabar Boole, berarti kan menjadi nanti A plus B, ya kan? Gitu. B-nya dikeluarin, A plus, bukan A plus B. Waduh, apa nih ya? Coba cari dulu deh. Ini B barnya dikeluarin ya. Ini sama ini berarti kan A bar plus A. Oke. Kemudian ini udah. Kemudian ini sama ini. A bar dikeluarin. B bar plus B. Coret-coret berarti A bar plus B bar. Kayak gini. Atau ANB bar. Ya. ANB bar. Ini apa ini berarti? NAND. NAND AB ya. Oke. Ribet nggak? Ribet ya. Nah, ada cara cepat, yaitu kita gunakan peta Carnot. Kita buat dulu peta Carnotnya. Nah, gini, ini adalah 2 variabel ya. 2 variabel itu berarti kan ada berapa kemungkinan output? 2 pangkat 2, 4 ya. Ada 4 kemungkinan, berarti harus ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, cara buatnya buat 4 kotak gini. Kemudian kita kasih nama yang di kolom ini, kita kasih nama A sesuai dengan variabelnya ya. Jadi di baris A ya, kolom B
sesuai dengan namanya. Ini F itu adalah outputnya. A itu sini ya, B sebelah sini. F, atau mau dia balik juga bisa, A sini, F sini. Tapi kalau saya lebih suka A itu sebelah sini, B sebelah kolom. Oke, kemudian ini terus 0, 0, 1, 0, 1. Oke, 0 ketemu 0 di sini ya, itu 1. Nih, 0 ketemu 0, 1 kan. Kemudian 0 ketemu 1, 0 ketemu 1, 1 ya sini. 1 ketemu 0, 1. 1 ketemu 1, 0. Nah, kemudian kita kotak-kotakan nih. Kita cari yang ada kotak yang berisi 1. Ya. Kemudian kita kelompokkan. Jadi ini yang saling berdekatan itu kita kelompokkan. Nah, ini kan saling berdekatan nih. Kita kelompokkan. Ini juga saling berdekatan, kita kelompokkan. Gitu. Bisa nggak yang ini sama yang ini? Kan berdekatan juga. Nggak bisa. Dia berdekatannya hanya jika tidak diagonal, sebaris atau sekolom. Ingat, sebaris atau sekolom. Ya, kalau dia tidak sekolom, tidak bisa. Yang pertama, harus yang bisa kita kelompokkan ya, sebaris atau sekolom. Sediameter boleh nggak? Sediagonal tidak boleh. Sediagonal itu tidak boleh ya. Sediagonal tidak boleh. Kemudian yang kita kelompokkan itu yang 1, yang isinya 1. Isinya 1 yang kita kelompokkan. Sebaris atau sekolom, kemudian isinya 1. Kemudian usahakan jumlah satunya, ya, jumlah satunya paling banyak. Paling banyak. Jumlah satunya. Paling banyak 1. Ya, berapa banyak? Nah, jumlahnya adalah, ada urutannya ya. 1. Kalau misalkan bisa lebih dari 1, misalkan 2, ambil yang 2. Kalau misalkan 2 nggak ada, bisa lebih daripada 2, misalkan 4, ambil yang 4. Kalau misalkan ada lebih dari 4, 8 misalkan, ambil 8. Jadi dia tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Mau menganut sistem 2 pangkat N. Gitu ya. Kalau N-nya 0 berarti 1 kan. Kalau N-nya 1 berarti 2. N-nya 2, 4. N-nya 3, 8. Jadi mencari paling banyak 1 ya. Paling banyak 1 ini jumlahnya jika tertentu, tidak sembarang. Yaitu memenuhi kaidah 2 pangkat N. N-nya mulai dari 0 sampai tak terhingga. Jadi kalau misalkan 0, 1 ya. Kalau cuma 1, ambil 1. Contohnya cuma 1. Misalkan cuma gini. Nah ini. Ya, ini. Ini nggak bisa dikelompokkan nih. Nggak bisa. Ya, karena apa? Karena dia sediagonal, tidak sekolom atau sebaris. Berarti dia bisa kita kelompokkan satu-satu. Ini dan ini. Begitu. Oke ya, kalau misalkan seperti ini lagi. Nah, gini. Ini bisa kita kelompokkan. Satu aja bisa nggak? Bisa, cuman dia tidak paling sederhana nanti. Kita harus cari yang paling banyak. 2 bisa nggak? Oh, 2 bisa, berarti 2. Kita kelompokkan. Ini juga ya, 1 bisa nggak? Bisa, tapi kalau 2 bisa, jangan cuma 1, ambil dua-duanya. Kayak gitu. Yang ini boleh nggak? Yang ini nggak boleh. Ya, yang ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia sediagonal. Kita lihat tadi sebaris dan sekolom. Ini contohnya sebaris atau sekolom gitu ya. Sediagonal itu tidak boleh. Yang ini sama ini nggak boleh. Kemudian yang isinya 1 ya. Ingat, ini seharusnya yang paling 1. Yang paling atas ya, isinya 1 ya. Kemudian yang paling banyak 1-nya.
Kalau bisa 2, kenapa ambil 1? Kalau bisa 4, kenapa ambil 2? Kalau bisa 8, kenapa ambil 4? Terlebih lagi, kenapa bisa ambil 1? Kalau bisa 8. Gitu ya. Kemudian, yang juga paling penting, jumlah kelompoknya paling sedikit. Kelompok minimum. Nah, kalau misalkan bisa ambil 2, ini 2 kelompok ya, ngapain kalian bentuk kelompok-kelompok yang lain? Berarti yang paling sederhana ya udah 2 kelompok ini. Jadi jangan kalian buat kelompok lagi misalkan seperti ini ya. Kalian kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Jangan, itu gak sederhana. Oke, sudah bisa mengelompokkan yang 2 peta ini, kemudian kita buat persamaannya. Kembali ke sini ya. Kelompok yang ini nih. Ini persamaannya apa nih kira-kira? Kita lihat bagian ininya, angka 01 dan 01 ini. Lihat, ini pada bagian kolom 0 ya. Kolomnya berubah nggak? Enggak, kan satu kolom aja nih. Kita tulis bebar, karena 0 jadi bebar. Barisnya, kita lihat. Barisnya dari 0, kemudian ini 1. Berarti barisnya berubah nggak? Berubah. Kalau berubah barisnya tidak ditulis. Berarti kelompok yang ini persamaannya cuma bebar. Karena yang ini. Kita lihat. Barisnya berubah nggak? Barisnya nggak berubah. Yaitu abar kan? Tulis berarti abar. Kolomnya berubah nggak? Berubah. Karena dari yang ini kan 0, yang ini 1 kolomnya. Berarti B-nya tidak ditulis. Kita tulis sehingga hanya abar. Oke, persamaannya berarti menjadi abar plus bebar. Nih ya, ini abar, bebar. Nih. Ups, nih ya. Sama kan dengan yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba nanti yang ini ya. Persamaannya apa. Oke, udah itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.